Satu kisah saja dari cinta yang berlimpah mampu membuat seorang manusia mengalami keindahan yang bisa membuat senyum mengembang tanpa alasan. Tapi satu saja dusta yang paling menyakitkan cukup bisa menghancurkan hati seseorang sampai berkeping-keping hingga membuat diri jatuh ke dalam kubang kesedihan paling perih. Ironi cinta bertaut dusta inilah yang menimpa Norma Risma, perempuan muda asal Serang, Provinsi Banten, di mana rumah tangganya dengan sang suami Rozi Zai hakiki hancur sehancur-hancurnya. Betapa tulusnya cinta Norma Risma justru dibalas sang suami dengan pengkhianatan yang paling pedih. Ironisnya, dugaan perselingkuhan sang suami terjadi bukan dengan perempuan lain, melainkan dengan ibu kandungnya sendiri. Inilah yang membuat Norma begitu terpukul dan trauma, tak percaya suaminya bermain api dengan ibu kandungnya sendiri. Sakit teramat sakit, hancur teramat hancur, batin Norma Risma menjerit ketika rahasia perselingkuhan sang suami dan ibu kandungnya terbongkar. Dan yang paling menyesakkan dada, hubungan terlarang antara menantu dan ibu mertua itu baru terungkap saat Norma menangkap basah Rozi yang diduga sedang melakukan hubungan intim dengan ibunda tercinta. Udahlah guys, kalau mau diceritain sampai detail mau bener-bener perlu banget ya. Bener-bener di luar nalar, di luar akal, di luar pikiran, di luar pokoknya kita harus selalu doain Norma. Pokoknya kita harus sayang sama Norma karena dia tuh anak satu-satunya. Alhamdulillah bapaknya juga masih ada dan sehat. Pokoknya seluruh Indonesia kita harus sayang sama Norma. Kita harus doain yang terbaik buat Norma karena ini benar-benar luar biasa banget, dahsyat cobaan. Karena Allah sayang sama Norma, udah gitu aja. Allah lagi nyiapin sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dir, kuat ya. Teteh selalu support, dukung, dan pantau kamu terus. Padahal kamu harus semangat. Banyak loh yang sayang sama kamu, yang doain kamu banyak banget. Love you, Dir. Perih mengiris hati Norma Risma, mengapa harus dusta dan pengkhianatan cinta terjadi? Walaupun telah lama Norma mencium aroma pengkhianatan itu, tapi ia tak pernah menyangka ibu kandung yang menjadi duri dalam rumah tangganya sendiri. Norma tak percaya dengan kenyataan rumah tangganya, tapi apa daya, pengkhianatan ini begitu menyiksa hidupnya. Ia benar-benar terguncang, makan pun tak sanggup, tidur pun tak bisa. Hidup rasanya berakhir. Untung saja masih ada orang-orang baik yang datang menguatkan Norma, termasuk pemilik online shop tempat Norma bekerja. Melihat keadaan Norma yang emang udah nggak makan dan nggak tidur, aku berpikir apa yang harus aku lakuin buat nolong dia. Akhirnya aku berpikir kalau Norma nih harus banget dibawa ke psikiater. Karena kita pasti tahu kan guys, galau sedikit aja kita pasti nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur udah efeknya pasti kemana-mana, nanti bakalan sakit dan lain-lain. Secara fisik sih kita ngelihat ini anak tuh sehat, tapi kan kita tahu guys, pasti dia terpukul dan benar-benar hancur banget. Hari keempat aku nyuruhin dia ke toko. Awalnya sih aku nggak bilang ya kalau hari itu kita bakalan ke psikiater atau ke psikolog. Awalnya aku bilang ya udah teteh temenin kita ke kantor polisi buat minta perlindungan ke bagian wanita. Tapi akhirnya aku bawa ke psikolog atau ke psikiater. Tak ada lagi gurat senyum Norma Risma. Betapa dusta dan pengkhianatan suami dan ibunda tercinta menghancurkan, menyeret Norma ke dalam nestapa paling pedih dan terdalam. Padahal di mata orang-orang yang mengenalnya, Norma adalah perempuan periang dan ceria. Dialah sumber keramaian. Tapi tak disangka derita yang menghujam batinnya seketika membuat Norma menjadi sosok pendiam dan murung. Menurut aku Norma tuh orangnya dia tuh baik banget, anak yang gak pernah macem-macem, pulang kerja langsung pulang kerja tuh biasanya biasanya dijemput sama suaminya, mantan suaminya ataupun sama emaknya itu setiap malam. Bahkan aku aja sampai kenal dekat sama si mantan suaminya itu. Jujur aku pun juga terpukul. Di toko semenjak kejadian dia berubah, makannya susah, terus juga kadang nangis tiba-tiba, biasanya ceria. Ini murung banget. Terus juga pokoknya kalau di toko biasanya sih dia tuh paling heboh, paling ceria, tapi semenjak kejadian ini dia berubah. Makanya aku selalu bilang, Dir, kalau kamu nggak kuat boleh minta peluk, boleh nangis, nggak apa-apa, jangan ditahan.
Norma Risma yang sekarang berbeda dengan Norma yang dulu. Saat menikah dengan Rozi setahun lalu, keceriaan dan senyum begitu merekah. Di rona wajah cantik dan indah itulah bahagia terpancar di sana. Lewat potret pernikahan mereka, tampak Norma begitu bahagia menikahi lelaki yang ia cintai. Namun sayang, di tengah kebahagiaan mereka, ada sang bunda di tengahnya. Ia hadir dan menyaksikan momen pernikahan sakral berdua. Tak ada gurat senyum di wajah, pun garis wajahnya tampak datar. Ekspresi inilah yang banyak ditafsir warganet sebagai sikap tidak bahagia. Mungkinkah sejak awal sang bunda berat memberi restu pada Norma dan Rozi untuk menikah? Ataukah hubungan terlarang antara Rozi dan ibunda Norma telah terjadi sebelum pernikahan itu digelar? Entahlah, kini yang tersisa hanyalah kepingan kenangan indah setelah Norma resmi dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Serang beberapa waktu lalu.